Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Kita sama-sama mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita sama-sama mau merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Kau Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat suara dan penyembahan kita.
bukan sekedar lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan. Tetapi sungguh boleh keluar dari hati kami yang paling dalam. Mengikut Yesus, itu adalah kesukaan hatiku. Bapa, pagi hari ini kami tidak hanya ingin menjadi pendengar-pendengar firman-Mu yang setia, yang membuka hati, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman yang boleh menyukakan hati-Mu. Engkau berbicara kepada kami, karena setiap kami yang hadir siang ini siap untuk mendengar. Terima kasih Bapak, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami hati yang terbuka, pengertian yang terbuka, agar kami tahu bagaimana kami harus hidup di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang. Ya, tadi pagi saya bilang selamat pagi menjelang siang, sekarang sudah menjelang siang betul-betul ya. Baik saudara sekalian, lagu yang terakhir kita nyanyikan itu bukan sekedar, saya berharap itu bukan sekedar nyanyian. Bukan sekedar sesuatu yang kita pakai di dalam ibadah, mengingatkan kita tentang apa dan bagaimana kita hidup, tetapi saya berharap itu menjadi komitmen kita. Ya, ketika kita bicara soal tema greater glory, kemuliaan terbesar, atau katakanlah kalau boleh saya sederhanakan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kaitan dengan kita bekerja untuk Tuhan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Benar enggak? Kita mengikut Yesus itu adalah kesukaan. Waktu kita iring Tuhan, ketika kita ikut Yesus, apakah benar itu mendatangkan sukacita? Atau justru mendatangkan sesuatu yang membuat kita tertekan. Waduh, sudah minggu lagi. Waduh, saya harus ke gereja lagi. Waduh, sudah harus melayani lagi. Itukah yang muncul? Ataukah kita punya gairah yang selalu tinggi, semangat yang selalu tinggi untuk apa? Untuk boleh melayani Tuhan. Greater glory berbicara mengenai bagaimana kita mau berbuat sesuatu bagi Tuhan kita. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, Markus pasal 10 ayat 29 dan ayat 30. Markus pasal 10, saudara-saudara, ayat 29 sampai 30 berkata begini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudara, tadi malam saya melihat WhatsApp saya di dalam sebuah grup, yaitu grup para pendeta. Lalu ada seorang teman mengirimkan satu foto begitu, tulisannya begini. Melayani jangan cari untung, karena pasti untung. Wah, saya tertarik dengan kalimat itu, saudara. Ya, dikatakan di sana melayani jangan cari untung, karena pasti untung. Saya tergelitik dengan foto itu, lalu saya coba bicara dengan dia, saya chat dengan dia, chatting. Saya tanya, waduh kamu tulis bagus sekali, maksudnya apa? Lalu dia berkata begini, iya, karena melayani Tuhan itu walaupun penuh dengan tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak masalah, itu selalu mendatangkan sukacita. Disitulah untungnya. Ada sesuatu yang kita mungkin tidak pikirkan, tetapi itu yang Tuhan sediakan, dia bilang. Jadi jangan berpikir untung dulu. Kalau kita melayani, jangan pikir untung. Karena kalau kita melayani itu pasti untung, dia bilang. Pasti ada sesuatu yang baik. Pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan sebagai upah di dalam pelayanan kita. Saudara, ini menjadi penting buat kita. Ketika kita membaca Alkitab bagian firman Tuhan tadi. Ya, dikatakan siapa yang meninggalkan rumahnya dan sebagainya. Ini bukan berarti pengertiannya letterlek atau pengertiannya hurufiah. Oh, berarti kalau saya ikut Tuhan, saya harus tinggalkan rumah, saya harus tinggalkan ladang, saya tinggalkan keluarga dan sebagainya, lalu tinggal di gereja. Bukan itu. Maksudnya adalah ketika seseorang itu rela dan berani berkorban untuk pelayanan, berani berkorban untuk
penginjilan, berani berkorban untuk misi, maka dia akan gantikan, Tuhan akan gantikan. Walaupun digambarkan di sana akan dapat 100 kali lipat rumah, sudah bukan berarti begini ya. Kalau saya punya rumah satu, saya tinggalkan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan kasih 100 rumah buat saya. Bukan itu pengertiannya. Tetapi pengertiannya adalah bahwa waktu kita rela berkorban untuk pelayanan, waktu kita rela berkorban untuk pekerjaan-pekerjaan misi, maka Tuhan pada saat ini juga dikatakan di sana, pada saat ini juga Tuhan akan menggantikan sesuatu yang kita tinggalkan itu. Tidak akan pernah kita kekurangan, tidak akan pernah kita kemudian terlantar. Melayani Tuhan itu tidak pernah terlantar. Amin, saudara. Waktu saya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan, tahun 90, saya waktu itu masih bekerja. Lalu kemudian saya putuskan untuk full time, saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya ngomong sama kakak saya. Saya bilang begini, kok saya mau tinggalkan pekerjaan saya, semua karir saya tinggalkan, saya mau jadi hamba Tuhan. Kok saya ngomong begini? Walaupun dia bukan dasarnya kebencian, tetapi saya tahu dasarnya kasih. Dia ngomong begini, Ben, waktu itu saya sudah punya istri, sudah punya anak ya, tahun 90 itu. Dia bilang begini, Ben, anak istri lu mau makan batu. Lu mau jadi hamba Tuhan, lu mau jadi pendeta, anak istrimu mau makan batu, dia bilang. Itu kalimat itu enggak akan pernah saya lupa. Dia berpikir bahwa hidup jadi hamba Tuhan pasti sengsara. Karena memang kami punya pengalaman, papa saya itu seorang pendeta yang tidak punya jemaat. Karena pendeta untuk penjara. Ya, papa saya itu melayani sebagai pendeta di penjara. Jadi tidak punya jemaat, tidak punya penghasilan dalam pengertian berkat kasih, itu tidak ada. Hidup betul-betul dari iman. Jadi dia bilang, anak istri lu mau makan batu. Konsepnya apa? Konsepnya kalau kita melayani itu meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan karir, meninggalkan semua yang ada di belakang kita, hidup kita yang lama, lalu kemudian kita sengsara. Kalimatnya seperti itu waktu dia sampaikan. Tetapi realitanya sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Keluarga saya tidak pernah makan batu, saudara. Ya, bahkan batu ali yang saya punya. Ya, tidak pernah kami makan batu, saudara. Pernah kadang 2 kali. Kegigit ada batu di nasi itu. Nah, itu lain lagi ya. Tapi kami tidak pernah makan batu. Selalu tercukupi, selalu terpelihara. Itu maksudnya. Jadi kalau kita rela mengorbankan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan misi, jangan takut, Tuhan pasti menyediakan sekarang juga. Nah, ini konsepnya seringkali begini. Ketika kita ngomong soal berita Injil, ketika kita ngomong soal pelayanan, kita selalu konsepnya itu jauh ke depan. Hidup kekal. Betul, tidak salah. Waktu kita melayani itu konsepnya nanti kita dapat hidup kekal. Nanti, kapan itu? Gue punya tahu. Tidak tahu kapan kita akan hidup kekal. Kita nggak tahu, seorang pun dan di antara kita nggak ada yang tahu. Memang betul, kalau kita melayani, kalau kita melakukan pelayanan Injil, pelayanan misi, memang konsepnya adalah kehidupan kekal. Tetapi jangan lupa, ketika kita melayani, ketika kita menyampaikan berita Injil, kita juga berbicara mengenai hidup sekarang. Yang ujung-ujungnya nanti toh sampai kepada hidup kekal. Jadi kita harus pikirkan, melayani Tuhan itu tidak pernah rugi. Ketika kita melayani Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya Tuhan berkata di awal tadi, barang siapa berani meninggalkan. Meninggalkan itu tidak gampang. Saya coba pendekatan dari bahasa Yunani ya, sedikit-sedikit ya. Ya, kata meninggalkan itu, aphemi, itu artinya to go away, leaving something behind. Pergi, tinggalkan sesuatu yang ada di belakang. Jadi melayani itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang di belakang. Yang mungkin menjadi kesenangan kita, yang mungkin menjadi hobi kita, yang mungkin sesuatu yang kita anggap ini menguntungkan untuk hidup kita tinggalkan untuk melayani. Kita tinggalkan, kita berani berkorban, kita berani mengorbankannya untuk pelayanan, apalagi untuk pelayanan misi. Salah seorang pendeta di lingkungan Sinode Gereja Yesus Almasih, hari ini suami istri berada di Korea. Karena dia menyerahkan diri, keluarga ini menyerahkan diri untuk menjadi misionaris Indonesia, melayani di Korea. Bukan melayani orang Korea, tapi melayani orang-orang Indonesia yang tinggal di Korea, di daerah sekitar Busan. Ya, Busan, lalu kemudian kota Kimhae dan sebagainya. Saya pernah survei ke sana dan di sana ada kurang lebih
600 sampai 1000 orang Indonesia yang selama ini belum terlalu banyak terlayani. Jadi suami istri ini memutuskan untuk menyerahkan diri jadi tenaga misi, jadi misionaris di Korea. Februari kemarin visanya beres, lalu September kemarin mereka berangkat. Ya, suami istri dengan anak yang paling kecil berangkat ke Korea. Waktu berangkat di swab di Jakarta, hasilnya negatif. Jadi mereka lolos berangkat ke Korea, sampai di Korea urusan imigrasi dan sebagainya, lalu di swab lagi, hasilnya positif. Jadi langsung masuk isolasi, saudara, di rumah sakit. Suami istri dengan anak yang paling kecil masuk di rumah sakit karena swabnya positif. Lalu sementara di rumah sakit, istrinya ini senang sekali atau aktif di Facebook. Jadi dia tulis kegiatan mereka di Facebook, di rumah sakit, lalu cerita di Facebook. Bikin foto di rumah sakit, lalu kirim di Facebook dan sebagainya. Ya, itu terus hampir setiap hari dia kirim berita seperti itu. Keadaan kami begini, makanan kami begini dan sebagainya, cerita. Tetapi yang menyentuh hati saya adalah suami istri dengan anak yang paling kecil yang berangkat ke Korea itu ternyata meninggalkan 2 orang anak di Semarang. Anak nomor 1 dan nomor 2, laki dan perempuan, ditinggalkan di Semarang. Karena tidak ikut. Ya, yang kecil yang ikut. Nanti akan sekolah di Korea yang kecil. Tapi anak nomor 1 dan 2 itu ditinggal di Semarang. Mereka belum berkeluarga, masih sekolah. Yang menyentuh hati saya adalah ibu ini selalu menuliskan begini, aku rindu kamu nak, mama rindu kamu nak. Lalu fotonya ditulis, dikirimkan foto anak yang perempuan sedang masak di dapur, sedang bikin sambal, difoto, kemudian dikirim ke mamanya. Mamanya upload lagi di Facebook, lalu bilang, mama rindu, mama sayang kamu. Aduh, itu menyentuh sekali. Tetapi saya melihat sesuatu yang luar biasa. Ini loh yang disebut berani berkorban. Berani berkorban, dia rela meninggalkan anaknya seperti itu demi pelayanan misi, demi menjangkau jiwa. Meninggalkan itu, to go away, leaving something behind. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara sekalian, kalau saudara perhatikan di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus itu berani berkorban seperti itu. Dia tinggalkan segala sesuatu yang dulunya merupakan keuntungan. Bahkan dianggap sebagai sampah. Dia buang. Saudara, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kadang-kadang kita perlu rela berkorban, meninggalkan kesenangan kita. Meninggalkan sesuatu yang mungkin, aduh, ini sudah kebiasaan saya ini, tapi karena melayani, saya harus rela. Tadi pagi saya ceritakan seorang teman yang sudah belasan tahun, dia kalau pagi bangun 5:30 itu, bukan bangunnya 5:30, bangunnya sebelum 5:30, tapi 5:30 dia mulai olahraga, ketemu sama teman-teman barengan olahraga sampai kurang lebih 7:30. Lalu kemudian dia siap-siap dan berangkat ke kantor. Jadi setiap hari sudah belasan tahun, itu dia kegiatannya begitu. Pagi-pagi olahraga, lalu ketemu teman-teman, ngobrol-ngobrol, lalu kemudian minum sarapan pagi dan sebagainya, bareng-bareng ya, ngopi dan sebagainya, lalu kemudian mulai berangkat kerja. Ya, olahraganya sebentar, 1/2 jam aja paling, tetapi ngobrolnya bisa 1,5 jam. Bari ngopi, ya pagi hari. Itu merupakan kesenangan buat dia. Aduh, saya senang sekali, saya suka cita sekali. Setiap hari saya semangat untuk olahraga, karena ketemu teman-teman. Itu menjadi kesenangan yang tidak bisa dia gantikan. Satu kali dia bertekad untuk ikut doa pagi di gerejanya. Doa pagi diadakan 5:30. Lalu dia berkata, saya ingin sekali ikut doa pagi. Tapi dia bilang, ini kesenangan saya nggak bisa saya tinggalkan. Kesenangan saya. Tetapi dia bergumul, akhirnya dia putuskan, saya mau ikut doa pagi. Saya mau iring Tuhan dengan serius. Dan dia tinggalkan. Dia rela tinggalkan kesenangannya dan dia betul-betul doa pagi. Ya. Satu kali saya ngobrol dengan dia, saya bilang, bagaimana kamu sekarang? Sayang dong gak olahraga lagi. Saya bilang, ya saya tantang itu. Sayang dong sekarang gak olahraga lagi. Nanti kamu tambah gemuk loh, saya bilang. Dia bilang, Tuhan itu luar biasa, Ben. Ketika saya putuskan untuk saya mengambil waktu doa pagi di pagi hari, lalu saya
abaikan dalam tanda kutip, saya korbankan olahraga saya, Tuhan ternyata memberikan hikmat untuk saya bisa gantikan olahraga di waktu yang lain dan saya lebih menikmatinya, dia bilang. Lebih menikmatinya. Ketika dia akhirnya pindahkan jam olahraganya, dia lebih menikmati jam olahraga yang terpindahkan itu. Tapi juga dia tidak kehilangan waktunya untuk doa pagi. Saya bilang itu Tuhan. Kalau kita mau berkorban untuk sesuatu yang dikaitkan dengan pekerjaan Tuhan, Tuhan gantikan pada saat ini juga. Oleh karena itu, sudah meninggalkan atau to go away leaving something behind, itu bukan berarti kemudian kita hilang. Tetapi kita akan mendapatkannya. Nah persoalannya, apa yang dituliskan di dalam Markus pasal 10, kalau saudara melihat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27, nanti saudara lihat di rumah. Markus 10 ayat yang ke-17 sampai 27. Itu ada seorang muda datang kepada Yesus. Orang muda ini datang kepada Yesus dan berkata begini, ya. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang muda yang kaya ini datang kepada Yesus dan berkata, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus lalu menjawab, saya langsung loncat ya. Yesus menjawab begini, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu kata Yesus, Taurat disampaikan. Anak muda itu, orang muda itu berkata begini, menjawab, guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Waduh, waktu anak muda ini bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat hidup kekal? Yesus menjawab, lakukanlah Taurat, gitu, lakukanlah hukum Taurat. Ketika Yesus berkata begitu, anak muda ini berkata, guru, sejak muda aku sudah lakukan itu. Berarti anak muda ini seorang yang betul-betul taat kepada Taurat. Karena dia sudah melakukan hukum Taurat dengan begitu sejak mudanya. Dia berharap, Yesus berkata begini, wow hebat kamu. Kamu sudah sempurna di dalam hukum Taurat dan kamu sekarang udah hidup yang kekal, dapat hidup kekal. Itu harapan si pemuda. Tetapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus seperti ini. Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu kata Yesus. Jawaban Yesus tidak kemudian berkata, wow anak muda kamu hebat sudah lakukan Taurat dengan sempurna, kamu sekarang sudah dapat hidup kekal. Bukan itu jawaban Yesus. Tapi jawaban Yesus katakan, pergi jual hartamu, berikan kepada orang miskin dan kamu ikut. Kalimat berikutnya dikatakan begini, ya, mendengar perkataan itu, si orang muda ini menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Kenapa? Karena banyak hartanya. Ketika Yesus berkata, pergi jualah milikmu, berikanlah kepada orang miskin, pemuda itu kemudian kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena dia tidak rela hartanya itu menjadi hilang. Dia tidak rela kehilangan hartanya. Ya, karena disebutkan hartanya banyak. Dia tidak rela untuk mengorbankan hartanya. Saudara, ini persoalan. Itu sebabnya Yesus berkata begini, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Penekanannya pada bagian yang kedua. Saya nanti kesempatan lain saya akan khotbahkan khusus ayat ini ya. Tetapi dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena harta seringkali mengikat kita sedemikian erat sehingga kita tidak rela mengorbankan harta kita, tidak rela melepaskan harta kita untuk melayani Tuhan, untuk ikut Tuhan. Tidak berani. Saya mengajarkan kepada anak-anak untuk mempersembahkan persembahan sulung pada waktu mereka bekerja. Dan mereka ikuti semua. Gaji pertama yang mereka terima, itu mereka persembahkan 100% untuk Tuhan. Wah, kejem banget ya jadi bapak. Anaknya kerja dapat penghasilan pertamanya diserahkan semuanya kepada Tuhan. Kok kejem banget jadi orang tua? Tidak. Tapi saya mengajar kepada anak-anak supaya tidak mencintai harta.
tapi mencintai Tuhan. Karena saya sudah punya bukti banyak, saudara. Ketika seseorang rela memberikan persembahan sulungnya kepada Tuhan, hidupnya menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Saya punya anak rohani, saya ceritakan di renungan ya, saya punya anak rohani yang ketika bekerja pertama kali dia bilang, "Papi, saya kerja punya penghasilan pertama, apa yang harus saya lakukan?" Saya bilang, "Serahkan untuk Tuhan persembahan pertama, persembahan sulung buat Tuhan." Dia bilang, "Semuanya, Pi, semuanya." Dan dia taat. Dia bilang, "Oke, Pi, aku serahkan semua penghasilan pertamaku untuk Tuhan." Dia serahkan. Sudah saya buktikan hari ini, anak rohani saya itu hidupnya sangat berkecukupan. Pekerjaannya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, hidupnya sangat berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Ya, sangat berkelimpahan. Kenapa? Karena ketika kita berani mengorbankan harta kita untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pada saat ini juga menggantikan kepada kita. Amin. Nah, berbicara soal apa sebenarnya? Sebetulnya kita sedang berbicara mengenai kerelaan berkorban. Waktu kita berbicara ayat yang berjudul mengenai greater glory, sebenarnya kita sedang berbicara mengenai kerelaan berkorban. Kerelaan berkorban untuk apa? Pertama, rela memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita belajar kerelaan berkorban dalam arti rela memberi bagi pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak dana. Oleh karena itu, kita perlu rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita rela berkorban. Ya, di bulan misi selalu ditantang mengenai 3D, ya. Apa? Doa, daya, dan dana. Ya kan? Pak, saya mau berdoa aja. Ya boleh. Pak, saya mau bekerjalah, menyerahkan waktu saya, menyerahkan tenaga saya. Boleh. Tapi juga ada yang berkata, Pak, saya nggak bisa ikut kemana-mana, tapi saya punya dana. Ya, itulah kerelaan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya mengingatkan amplop ambil 4 berlian. Ya, amplop ambil 4 berlian, ambil kesempatan bermisi 5.000 sebulan. Ya, untuk pekerjaan misi. Kita punya pekerjaan misi, Saudara. Selain di Kota Bandung, kita punya pekerjaan misi di luar Kota Bandung, kita punya TPI di Bogor. Kita punya TPI juga, tempat pembinaan iman atau pos misi kita di Lampung. Sedang dirintis di Lubuk Linggau, di Musirawas. Kita sedang merintis pekerjaan misi. Di Kota Bandung kita kerjakan misi, di Jawa Barat kita kerjakan misi, di Indonesia kita kerjakan misi. Tetapi juga di dunia kita kerjakan misi. Nanti bagian akhir saya sampaikan. Kerelaan berkorban, rela memberi bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, rela mendukung pelayanan misi. Pelayanan misi perlu didukung. Karena perintah ini merupakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskalah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pekerjaan misi, kita harus dukung. Pekerjaan misi itu kadang-kadang tidak menghasilkan untung cepat, Saudara. Ada seorang hamba Tuhan melayani di Afrika, itu selama 15 tahun. Cuma memenangkan 1 orang anak kecil, anak sekolah minggu. 15 tahun dia mengerjakan pekerjaan misi. Hanya menghasilkan seorang anak sekolah minggu yang ikut Tuhan. Dia putus asa. Lalu kemudian dia pulang ke negaranya. Sekian tahun kemudian, di kota di mana dia tinggal, ada seorang pengkhotbah yang luar biasa, kulit hitam. Berkhotbah KKR luar biasa. Dan ketika dia berkhotbah KKR, ada begitu banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu si pengkhotbah kulit hitam ini berkata, boleh nggak saya cari seseorang? Dia bilang, boleh nggak saya cari seseorang? Siapa itu? Lalu dia cerita, dulu waktu saya kecil ada seorang penginjil bekerja misi di tempat saya. Dan saya adalah anak sekolah minggunya. Saya mau cari di mana guru sekolah minggu itu. Akhirnya dicari, ketemulah si misionaris ini. Lalu dikatakan, Bapak ingat saya enggak? Dia bilang, enggak ingat, siapa kamu? Terus dia bilang, saya ini guru murid sekolah minggu Bapak dulu di Afrika sana. Oh! Tapi dia kemudian bilang, saya sedih sekali karena 15 tahun saya melakukan pelayanan misi. Tidak ada seorang pun yang dimenangkan, kecuali kamu. Dia bilang, tidak Bapak. Justru sekarang di negara di tempat engkau melayani, ada ratusan, bahkan ribuan orang yang percaya kepada Yesus. Setelah saya menyerahkan diri melayani misi. Jadi dia hanya memenangkan 1 orang anak sekolah minggu, tapi anak sekolah minggu ini memenangkan ribuan orang untuk pelayanan misi. Saudara, melayani misi itu kadang-kadang tidak langsung untungnya, tidak langsung hasilnya.
tetapi pasti mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya kita perlu melakukan dukungan kepada pelayanan misi. Yang ketiga, rela berbagi dengan mereka yang melayani. Rela berbagi dengan mereka yang melayani. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, mari kita rela berbagi dengan mereka. Gereja Isa Al-Masih adalah gereja yang membantu pelayanan misi seorang hamba Tuhan. Secara rutin kita setiap bulan membantu pelayanan misi seorang hamba Tuhan yang ada di Kenya. Ini fotonya, Pendeta John Christmas namanya. Christmas Natal ya. Ini namanya Pendeta John Christmas. Bersama dengan istri melayani di Kenya, Afrika. Ada 150 anak-anak sekolah minggu dan ada 150 jemaat dewasa yang dilayani. Setiap bulan kita mendukung pelayanan John Christmas di Kenya. 3 hari yang lalu dia mengirimkan email. Dia berkata, tolong sampaikan salam kepada jemaat di Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar Bandung. Terima kasih sudah melayani dan membantu pelayanan misi. Sudah membantu pelayanan misi. Dan semua itu saya percaya akan menjadi berkat buat pelayanan di Kenya. Ya, kerjasamanya atau kita melakukan pelayanan ini bekerjasama dengan Gereja Isa Al-Masih El Shaddai di Los Angeles, Amerika Serikat. Kita bekerja sama dengan pelayanan misi global yang dilakukan oleh Gereja El Shaddai, Gereja Isa Al-Masih El Shaddai di Los Angeles. Ya, bersama dengan Pendeta Agus Dodi. Ini timnya, ya kebetulan saya waktu ada di Amerika, yang kulit hitam sebelah sana ya, ini ya. Itu adalah John Christmas. Lalu kemudian ujung sebelah sana juga hitam, itu adalah Pak Yusak Dero yang melayani di Gereja Isa Al-Masih Indianapolis di negara bagian Indiana. Lalu 2 orang sebelahnya yang gendut sama yang berjas ini adalah 2 orang hamba Tuhan yang melayani di Meksiko. Di Meksiko. Ya. Lalu di sana Pendeta John Christmas, lalu sebelahnya Pendeta Gunawan, ini adalah pendeta di Gereja Isa Al-Masih Little Rock di Arkansas, Amerika Serikat. Lalu sebelahnya Pastor B dan sebelahnya lagi Ketua Umum Sinode kita, di tengah Pendeta Agus Dodi, Gembala Sidang dari Gereja Isa Al-Masih El Shaddai di Amerika. Kita kerjakan sama-sama, kita mendukung pelayanan misi. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu jangan takut. Saudara. Janji firman Tuhan yang kita baca hari ini, dikatakan orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Ada berkat, kecukupan pada waktu kita melakukan pelayanan, mendukung pekerjaan Tuhan. Sebab apa? Sebab you're going to reap just what you sow. Apa yang engkau tabur hari ini, engkau akan tuai 1 kali. Amin. Mari kita belajar untuk mendukung pelayanan misi karena ada greater glory yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus. Korban Kristus di kayu salib, dia adalah misionaris yang paling mulia, yang rela meninggalkan surga untuk datang ke dalam dunia. Oleh karena itu kita pun ditunjuk, dipilih untuk boleh menjadi bagian dari karya Allah di tengah dunia ini. Mari kita akan siapkan hati kita, siapkan roti dan anggur, karena kita akan masuk dalam perjamuan suci hari ini. Kita pegang roti di tangan kanan, dengarkan kata firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Pegang cawan anggur di tangan kanan. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu sudah berbicara kepada kami, mengingatkan kepada kami, menasehati kami, dan memberikan janji kepada kami. Terima kasih persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu membuat kami menikmati segala yang baik. Kami boleh menikmati kuasa Allah ketika Engkau menjamah setiap kami hari ini. Dan kuasa-Mu yang dicurahkan itu boleh membawa kami mengalami dan menikmati kemurahan Allah. Hamba-Mu tahu sekarang Tuhan, ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kuasa itu menjamah hati dan pikiran kami. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Perjalanan kami ke depan sepanjang seminggu yang akan datang, biarlah ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita di dalamnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami memohon. Mari arahkan hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu, dan langkahkanlah kakimu keluar dari tempat ini dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.